Nama Yahweh secara harafiah, nama Yahweh secara letterlek, itu artinya aku yang berdiri sendiri. I am the independent one. Aku yang berdiri sendiri dalam kemuliaan dan kekudusan yang tidak dapat tertandingi oleh apapun dan siapapun. Jadi bicara tentang Yahweh itu berbicara tentang I am the independent one. Karena itu dia bilang sama Musa, I am that I am. Gereja-gereja dari zaman awal seperti tadi ya, gereja Protestan Maluku ya pakai kata Yahweh, dan gereja-gereja di Jerman di sana ada banyak bangunan-bangunannya masih tertulis kata Yahweh di sana. Jadi itu adalah kekristenan yang sesungguhnya ya. Tidak benar kalau dibilang bahwa Tuhan tidak menyatakan diri sebagai Yahweh ya. Jelas dia menyatakan diri sebagai Yahweh, dan itu muncul cukup banyak ya di dalam ayat. Nah, Tuhan itu dari bahasa Ibrani Yahweh, YHWH itu, sehingga tetap dia katakan nama YHWH diperkenalkan. Juga dalam Keluaran 15 ayat 3, Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Nah, Tuhan itu TUHAN besar, itu dari kata 4 huruf mati itu, YHWH. Dan juga dalam Mazmur 83 19, Yesaya 42 8, pokoknya semua kata yang Tuhan di dalam perjanjian lama yang semuanya huruf besar, itu bahasa aslinya YHWH itu, Yod He Waw He ya. Nah, jadi tidak benar kalau dikatakan Tuhan tidak menyatakan diri sebagai Yahweh ya. Tapi Musa mengubah namanya. Musa berkata, Hosea, aku mau ganti namamu. Namamu bukan lagi Hosea, namamu adalah Yosua. Saudara tahu apa artinya itu? Nama Hosea ditambah dengan satu nama lagi oleh Musa. Dan gabungan dua nama itu melahirkan sebuah nama baru, yaitu Yosua. Dan nama yang ditambahkan oleh Musa, dengerin baik-baik, adalah nama Yahweh sendiri. Dan sejak hari itu namanya bukan salvation, tapi Yosua artinya salvation by Yahweh. Anda tahu bedanya? Setiap kali nama itu diberi, itu mengubah hidup orang. Setiap kali nama itu disatukan dengan seseorang, sesuatu yang ajaib akan terjadi. Dan sejak hari itu, dia sandang nama Yahweh dalam hidupnya. Dan inilah orang yang siap membawa akan mandat Tuhan sampai tercapai akan destininya. Angkat tanganmu yang sakit. Angkat tanganmu yang dalam problem ekonomi, problem rumah tangga. Bapa, aku minta Engkau memberikan kesembuhan bagi saudara-saudaraku yang sakit, yang dalam persoalan ekonomi, keuangan, usaha, bisnis, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah hidup yang mereka hadapi. Tidak ada yang mustahil bagi Bapa. Tahtamu tetap selama-lamanya. Engkau membelah laut Kolsong. Engkau merobohkan tembok Yeriko. Engkau membelah masalah-masalah mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah kesembuhan dari Tuhan. Sembuh. Sembuh oleh kuasa Elohim Yahweh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh. Elohim Yahweh yang maha tinggi, yang menciptakan langit dan bumi. Kesetiaanmu tidak berkesudahan, memelihara
semua kehidupan. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sekali lagi, Tuhan, bahasa Ibraninya Adonai Yireh. Adonai Yireh. Saya ucapkan bersama. Adonai Yireh. Adonai itu tulisannya itu Yahweh, YHWH, tapi disebut huruf besar semua Tuhan, dipanggil Adonai. Adonai Yireh. Sekali lagi. Aku adalah aku, akulah aku. Akulah YHWH, Yahweh. Jadi pertama kali saya mendengar nama Tuhan adalah YHWH, Yahweh. Nama keramatnya Tuhan, di mana orang Israel takut menyebut nama itu. Yang berikut, jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saudara, hukum yang keberapa ini dari keempat nggak salah atau ketiga ya, itu sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadi nama Tuhan jangan sembarangan disebut. Nggak bisa. Dikuduskanlah namamu. Saudara, ini hukum yang luar biasa. Jadi bukan nggak boleh. Nah, ini maaf. Ini terjemahan yang salah, tafsiran yang salah buat orang Yahudi. Maka itu nama Papa Yahweh mereka nggak berani sebut. Padahal bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah dikuduskanlah namamu. Karena kita anak-anaknya, maka kemanapun kita pergi, kita membawa nama Papa kita. Shema Israel. Shema Israel, Yahweh. Ya, sebenarnya orang Yahudi nggak akan mengatakan itu, sebab menurut hukum 10 tidak boleh mengucapkan nama Yahweh dengan sia-sia. Maka orang Yahudi menggantinya Adonai atau Hashem. Jadi kalau ada kata-kata Yahweh muncul, Yahweh muncul dalam perjanjian lama, dalam bahasa Ibrani, mereka tidak akan membaca Yahweh. Tetapi itu bunyinya Yahweh memang. Ya, karena kita tidak terikat oleh hukum itu, ya, kita orang Kristen boleh mengucapkan itu ya. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Kalau hanya mengatakan Yahweh itu the proper name Tuhan di dalam perjanjian lama, sebetulnya juga kita sepakat sih. Kalau kita membaca buku Alkitab terbitan umat Katolik ya, perjanjian lama terbitan umat Katolik, yang di sana istilah Yahweh juga dipertahankan, tapi itu dalam konteks studi akademis untuk membedakan mana yang Adonai, mana yang Yahweh, mana yang Yahweh Elohim, mana yang Yah saja, kan gitu. Yeremia pasal 23 ayat 5 dan 6, dia akan lahir sebagai keturunan Daud, Raja Davidic yang bijaksana, dan dia disebut Tuhan keadilan kita, Yahweh keadilan kita. Jadi dia adalah Yahweh sendiri, dan dia adalah Tuhan keadilan kita atau Tuhan kebenaran kita, the Lord our righteousness. Mesias itu Yahweh sendiri yang akan datang. Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga, Mika 5, Maliaki pasal 3 ayat yang pertama, kemudian Mazmur 110 ayat 1 sampai dengan 7, Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6, El Gibor, Yahweh akan datang, Ha-Adon, the Lord. Kemudian Yeremia pasal 23 ayat 5 dan 6, Yahweh kebenaran kita. Itu semua digunakan untuk Mesias. Mesias adalah Yahweh, datang dalam inkarnasi sebagai manusia, menjalankan misi kemesiasan. Dan yang terpenting adalah Bapa yang adalah Yahweh sudah mereka semua menyebut nama Yahweh. Di tahun 2013, Pastor Yusak Hadi Siswantoro telah mendeklarasikan bahwa dalam 10 tahun ke depan, kekristenan di Indonesia akan mengenal nama Bapa yang benar,
yaitu Yahweh. Lihatlah, semua tokoh Kristen di Indonesia sudah mengakui bahwa nama Bapa di surga adalah Yahweh. Video ini bertujuan untuk memberitakan nama Bapa Yahweh kepada kekristenan di Indonesia. The Father's name is Yahweh.